Tidak semua pengkhianatan berawal dari niat jahat. Kadang, ia lahir dari hati yang sepi, iman yang lengah, dan perasaan yang dibiarkan terluka. Namaku Indah. Di mata banyak orang, rumah tangga aku adalah gambaran keluarga ideal. Aku seorang istri yang rapi, tutur katanya lembut, dan selalu tampak tersenyum ketika berdampingan dengan suamiku, Arman. Foto-foto kami di media sosial memperlihatkan kebahagiaan, liburan sederhana, makan malam bersama, dan momen-momen yang tampak hangat. Namun tak ada yang tahu, di balik senyum itu, hatiku perlahan mengering. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan dengan tangan yang cekatan. Aku memastikan segalanya rapi, rumah bersih, dan kewajibanku sebagai istri terpenuhi. Arman suamiku berangkat kerja dengan ucapan singkat, nyaris tanpa tatapan mata. Bukan karena benci, melainkan karena rutinitas yang telah mematikan kepekaan. Hari demi hari berjalan seperti mesin teratur, tapi hampa. Aku sering duduk sendiri setelah rumah kembali sepi. Aku menatap cangkir teh yang mulai dingin. Seperti perasaanku sendiri, aku rindu didengar. Rindu dipeluk tanpa diminta. Rindu ditanya bagaimana perasaanku hari ini. Namun semua itu hanya tersimpan di dalam hati. Aku takut dianggap mengeluh. Takut disebut istri yang tak pandai bersyukur. Di malam hari, suamiku pulang dalam keadaan lelah. Percakapan kami sebatas hal-hal teknis, pekerjaan, tagihan, dan urusan rumah. Tak ada lagi tawa panjang atau cerita sederhana yang dulu sering kami bagi. Aku berbaring di sisi suamiku, namun jarak di antara kami terasa lebih luas dari sekadar ranjang. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kapan semua ini berubah? Apakah pernikahan memang akan berakhir seperti ini aman, tapi kosong? Aku mencoba menguatkan hati, meyakinkan diriku bahwa semua istri pasti merasakan fase ini. Aku memilih diam, berharap waktu akan memperbaiki segalanya. Namun, tanpa aku sadari, kekosongan yang aku biarkan terlalu lama bisa menjadi celah. Dan celah itulah yang kelak membuka pintu bagi godaan yang perlahan akan menyeret hidupku ke arah yang tak pernah aku bayangkan. Hari-hari aku berjalan dengan pola yang sama. Namun perasaanku semakin tak menentu. Aku tetap menjalani peranku sebagai istri dengan baik. Tapi hatiku sering terasa berat tanpa sebab yang jelas. Ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Meski aku telah mencoba menyibukkan diri dengan berbagai hal. Suatu sore, aku menghadiri sebuah acara kecil yang berhubungan dengan pekerjaan lamaku. Aku awalnya ragu untuk datang, namun akhirnya memutuskan hadir sekadar untuk mengalihkan pikiran. Di sanalah aku bertemu kembali dengan pria itu. Seorang pria yang dulu pernah dikenalnya sekilas. Pria itu menyapaku dengan ramah, nada bicaranya hangat, matanya menatap penuh perhatian, sesuatu yang jarang aku rasakan akhir-akhir ini. Percakapan kami mengalir begitu saja. Pria itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap ceritaku, bahkan hal-hal kecil yang biasanya kuanggap sepele. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa keberadaannya berarti. Aku merasa dilihat, dihargai, dan dimengerti. Setelah pertemuan itu, pesan singkat mulai terjalin. Awalnya sekadar menanyakan kabar, berbagi cerita ringan, dan saling memberi semangat. Aku tahu ada batas yang seharusnya aku jaga. Namun perasaan nyaman itu terlalu menenangkan untuk segera aku hentikan. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanya teman bicara, tidak lebih. Namun tanpa aku sadari, hati aku mulai menggantungkan diri pada perhatian pria itu. Setiap pesan yang masuk mampu mengubah suasana hatiku. Aku tersenyum sendiri, merasa hidupku kembali berwarna. Di sisi lain, rasa bersalah perlahan menyelinap. Tapi selalu aku tepis dengan alasan bahwa aku tak melakukan apapun yang benar-benar salah. Di rumah, jarak antara aku dan suamiku justru semakin terasa. Aku menjadi lebih pendiam, menyimpan duniaku sendiri. Kekosongan yang dulu membuatku terluka kini seolah terbalut oleh perasaan. Baru perasaan yang tampak menenangkan, namun diam-diam menuntunku ke arah yang berbahaya. Dan dari sinilah benih godaan itu mulai tumbuh, menguji iman, kesetiaan, dan batas yang selama ini aku jaga. Awalnya aku masih mampu mengendalikan diri.
Aku berusaha meyakinkan hatiku bahwa semua yang aku lakukan masih dalam batas wajar. Namun perasaan tidak pernah bisa diajak berunding terlalu lama. Setiap perhatian dari pria itu terasa seperti obat bagi luka batin yang selama ini aku pendam. Dan tanpa sadar, aku mulai menunggu-nunggu kehadiran pria itu dalam hidupku. Percakapan kami tak lagi sekadar basa-basi. Pria itu mulai berani menyentuh sisi perasaan aku yang paling rapuh, tentang kesepian, tentang merasa tak dihargai, tentang lelahnya menjadi istri yang selalu dituntut mengerti. Aku merasa menemukan tempat untuk mencurahkan isi hati tanpa dihakimi. Di sanalah hatiku mulai tergelincir. Suatu hari, kami sepakat bertemu kembali. Aku tahu langkah ini salah, namun aku mengalah pada rasa rindu yang tak aku pahami sepenuhnya. Pertemuan itu menghadirkan perasaan yang berbeda getaran, yang membuatku lupa pada status, lupa pada janji suci yang pernah aku ucapkan. Ada kenikmatan batin yang membuatku merasa hidup kembali, meski hanya sesaat. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan hati bergejolak. Di satu sisi, aku merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Di sisi lain, rasa bersalah menghantam nuraniku tanpa ampun. Setiap kali melihat wajah suamiku, dadaku terasa sesak. Namun anehnya, rasa bersalah itu tak cukup kuat untuk menghentikanku. Aku mulai hidup dalam dua dunia. Di rumah, aku tetap berperan sebagai istri yang patuh. Di luar, aku menikmati perhatian terlarang yang memberiku kepuasan emosional dan nafsu yang dibungkus dengan pembenaran. Aku tahu semua ini salah. Namun, hatiku sudah terlalu jauh melangkah untuk sekadar berbalik. Setiap dosa selalu datang bersama bisikan pembenaran, dan aku memilih mempercayai bisikan itu, tanpa sadar bahwa kenikmatan yang aku rasakan hanyalah semu sementara kehancuran perlahan menunggu di depan. Sejak hari itu, hidup aku dipenuhi kebohongan kecil yang terus bertambah. Aku mulai terbiasa menyembunyikan ponselku, menghapus pesan, dan menciptakan alasan setiap kali suamiku bertanya, kemana aku pergi atau dengan siapa aku berbicara. Awalnya lidahku terasa keluh saat berbohong. Namun, lama-kelamaan, kebohongan itu mengalir tanpa rasa bersalah, yang nyata seolah hatiku telah mati rasa. Hubunganku dengan pria itu semakin intens. Pesan-pesan yang dulu hanya sekadar perhatian, kini berubah menjadi candu. Pria itu menjadi tempat aku berkeluh kesah, tertawa, dan merasa diinginkan. Namun di balik semua itu, aku sadar, aku sedang menumpuk dosa demi dosa. Setiap kebahagiaan yang aku rasakan selalu diiringi kegelisahan yang tak pernah benar-benar hilang. Di rumah, suamiku mulai merasakan perubahan. Aku tak lagi hangat seperti dulu. Tatapanku sering kosong. Pikiranku entah melayang kemana. Percakapan kami semakin singkat dan kering. Suamiku mencoba bertanya, namun aku selalu menjawab seperlunya. Jarak di antara kami tak lagi sekadar perasaan. Aku telah menjelma menjadi tembok yang sulit ditembus. Malam-malam aku kini dipenuhi kegelisahan. Aku sering terbangun. Dadaku sesak. Pikiranku penuh ketakutan. Aku takut rahasiaku terbongkar. Takut kehilangan segalanya. Namun lebih takut lagi jika harus melepaskan kenikmatan semu yang telah mengisi kekosongan hatiku. Dalam diam, aku terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Setiap kali azan terdengar, hati aku bergetar. Ada rasa bersalah yang menampar kesadaranku. Namun aku memilih menunda, dan menenangkan diri dengan janji palsu. Nanti aku akan berhenti. Sayangnya, penundaan itulah yang membuatku semakin jauh dari kebenaran. Kebohongan telah mengubah segalanya. Rumah tangga yang dulu terasa dingin, kini nyaris tak bernyawa. Dan tanpa aku sadari, jarak yang aku ciptakan sendiri itu sedang menuntunku menuju kehancuran yang tak bisa lagi aku hindari. Tak ada kebohongan yang bisa aku sembunyikan selamanya. Hari itu datang tanpa peringatan, seperti badai yang merobohkan rumah rapuh yang dibangun di atas dusta. Suamiku menemukan sesuatu yang tak seharusnya ia lihat, sebuah pesan yang terlupa, terhapus. Penuh perhatian
yang bukan ditujukan untuknya. Hatinya bergetar, pikirannya menolak percaya. Namun bukti itu terlalu nyata untuk diabaikan. Dengan tangan gemetar, suamiku menunggu aku pulang. Malam itu, rumah terasa sunyi, namun tegang. Saat pertanyaan itu akhirnya keluar, aku tak mampu lagi berbohong. Tatapanku tertunduk, air mata jatuh, tanpa mampu aku bendung. Semua alasan yang pernah aku siapkan runtuh dalam sekejap. Aku hanya bisa diam, mengakui kesalahan yang telah aku rawat terlalu lama. Suamiku dan kekecewaan bercampur di wajahnya, bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi karena kepercayaan yang ia jaga selama ini dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai. Kata-kata tajam meluncur, bukan untuk menyakiti, melainkan sebagai luapan luka yang terpendam. Aku mendengarnya seperti vonis atas diriku sendiri. Kabar itu menyebar, pelan tapi pasti. Keluarga ikut terluka, nama baik tercoreng, dan rumah tangga yang dulu tampak utuh, kini retak di hadapan semua orang. Aku merasakan kehancuran yang sesungguhnya bukan lagi di dalam hati, melainkan nyata di hadapanku. Aku kehilangan tempat berpijak, kehilangan kepercayaan, dan hampir kehilangan segalanya. Pria yang dulu terasa menenangkan, kini menjauh, tak lagi sehangat sebelumnya. Di saat aku paling terpuruk, aku menyadari kenyataan pahit. Hubungan terlarang itu tak pernah berniat bertanggung jawab. Kenikmatan yang dulu terasa manis berubah menjadi penyesalan yang menyesakan. Malam itu, aku duduk sendiri di sudut rumah yang terasa asing. Tangisku pecah. Bukan lagi karena takut terbongkar, melainkan karena aku akhirnya melihat kehancuran yang aku ciptakan sendiri. Dan di titik itulah, aku menyadari bahwa hidupku telah sampai pada jurang terdalam tempat, di mana tak ada lagi yang bisa aku salahkan selain diriku sendiri. Hari-hari setelah semuanya terbongkar terasa seperti hukuman yang tak berkesudahan bagi aku. Rumah yang dulu aku huni, kini terasa dingin dan sunyi. Tak ada lagi percakapan, tak ada lagi kebersamaan. Suamiku memilih menjauh, tenggelam dalam diam yang lebih menyakitkan daripada amarah. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada kesalahan yang telah aku lakukan. Aku mulai merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Aku kehilangan kepercayaan suamiku, kehilangan kehormatan di mata keluarga, dan kehilangan ketenangan batin yang dulu sempat aku abaikan. Pandangan orang-orang di sekitarku berubah bukan lagi penuh hormat, melainkan kecewa dan curiga. Rasa malu menekan dadaku hingga sulit bernapas. Di saat itulah, aku benar-benar sendirian. Pria itu tak lagi memberi kabar. Pesan-pesanku tak terbalas. Teleponku tak diangkat. Pria yang dulu memberiku rasa dimengerti, kini menghilang tanpa jejak. Aku tersadar bahwa aku telah menukar sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang rapuh dan palsu. Malam-malamku dipenuhi tangisan dan penyesalan. Aku mengingat kembali janji pernikahan yang pernah aku ucapkan dengan penuh harap. Kini terasa seperti luka yang terus terbuka. Andai waktu bisa diputar ulang, aku ingin menghentikan diriku di langkah pertama. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Di titik terendah itu, aku mulai memandang diriku sendiri tanpa pembenaran. Aku tak lagi menyalahkan keadaan, kesibukan suami, atau kesepian. Untuk pertama kalinya, aku mengakui bahwa semua ini adalah akibat dari pilihanku sendiri. Kesadaran itu menyakitkan. Namun justru di sanalah nuraniku mulai bangkit. Dengan hati yang hancur dan jiwa yang lelah, aku mulai mencari satu hal yang belum sepenuhnya aku hilangkan. Harapan. Aku tak tahu apakah hidupku masih bisa diperbaiki. Namun, di dalam tangis dan penyesalan itulah, benih kesadaran untuk berubah perlahan mulai tumbuh. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bersujud dengan sebinar bonornia. Sujud bukan karena kewajiban, melainkan karena jiwaku tak lagi punya tempat untuk bergantung. Di atas sajadah yang basah oleh air mata, aku mengakui semua kesalahanku tanpa pembelaan, tanpa alasan, tanpa menyalahkan siapapun. Doanya terucap terbata-bata. Aku memohon ampun atas dosa yang telah aku pilih dengan sadar, atas hati yang lalai
dan atas kepercayaan yang telah aku hancurkan. Aku tahu taubat tak bisa menghapus luka orang lain. Namun, aku berharap Allah tak menutup pintu ampunan bagi hamba yang benar-benar menyesal. Hari-hari berikutnya, aku jalani dengan penuh kesadaran. Aku mulai menjaga jarak dari segala hal yang pernah menjerumuskanku. Aku memperbaiki ibadahku, memperbanyak diam, dan belajar menerima konsekuensi tanpa mengeluh. Setiap rasa sakit aku anggap sebagai pengingat agar tak mengulang kesalahan yang sama. Kepada suamiku, aku tak lagi memohon dengan air mata. Aku meminta maaf dengan sikap, dengan perubahan, dengan kejujuran, dan dengan kesabaran. Aku menyadari bahwa memaafkan adalah hak, bukan kewajiban. Jika suamiku memilih pergi, aku siap menerimanya sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Perlahan, aku belajar memaafkan diriku sendiri, bukan untuk melupakan dosa, melainkan untuk menjadikannya pelajaran seumur hidup. Aku paham bahwa taubat bukan tentang masa lalu yang bersih, tetapi tentang masa depan yang dijaga dengan sungguh-sungguh. Di suatu pagi yang tenang, aku menatap cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Hatiku masih menyimpan luka, namun ada ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tahu hidupku tak akan kembali seperti dulu. Namun kini, aku melangkah dengan satu keyakinan. Selama masih diberi napas, pintu kembali kepada Tuhan selalu terbuka bagi mereka yang benar-benar ingin pulang.